Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dirinibanullah dengan RP 5001-2011025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum elektronika yang berjudul pengenalan alat ukur dan komponen dengan kode percobaan E1. Yang pertama, sebelum ke bahasan, ada baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama adalah multimeter yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan. Yang kedua ada kabel jumper yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lainnya pada project board. Yang ketiga ada breadboard atau project board yang digunakan sebagai tempat rangkaian. Yang keempat ada resistor dengan 10 buah nilai R yang berbeda yang digunakan sebagai penghambat. Yang selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang selanjutnya menyusun rangkaian sesuai pada gambar. Nah, rangkaian yang dimaksudkan adalah rangkaian seperti ini. Kemudian yang ketiga melakukan kalibrasi terhadap alat praktikum dan melakukan pembacaan terhadap resistor. Yang keempat melakukan pengukuran dan pembacaan data besar arus serta tegangan pada masing-masing titik. Yang terakhir diulangi untuk titik selanjutnya. Selanjutnya prinsip percobaan dan penjelasan fisis. Prinsip yang digunakan pada praktikum ini adalah hukum Ohm dan beberapa prinsip mengenai tegangan, arus, dan hambatan. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang masuk ke dalam satu komponen selalu sepadan dengan beda potensial atau tegangan yang dikenakan. Dikarenakan susunan rangkaiannya seri, maka besar arus pada setiap titik secara teoritis adalah sama, sedangkan tegangan pada setiap ujung-ujung resistor berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran terhadap tegangan dilakukan dengan menyusun multimeter secara paralel pada kedua ujung resistor, sedangkan pengukuran terhadap besar arus dilakukan dengan menyusun multimeter secara seri dengan titik yang dituju. Nah, ini dia data percobaan yang telah didapatkan dari pengukuran terhadap arus dan tegangan. Jadi yang dilakukan adalah mengukur arus pada 3 titik yang tadi, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Sedangkan tegangan diukur di antara resistor 1 dan resistor 2 seperti pada gambar sebelumnya. Di sini tabel untuk hasil pengukuran arus dan tegangan dengan sumber tegangan 3 volt. Dan ini hasil pengukuran arus dan tegangan dengan sumber tegangan 6 volt. Nah, yang selanjutnya hasil pengukuran yang tadi itu dibandingkan dengan perhitungan secara teori. Nah, untuk mencari I hitung atau arus perhitungan secara perhitungan itu bisa digunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V total dibagi R total. Nah, karena rangkaiannya seri maka R totalnya tinggal menambahkan saja. Sedangkan untuk menghitung V secara teori itu bisa digunakan prinsip pembagi tegangan. Nah, ini tabel hasil perhitungan I dan V dengan sumber tegangan 3 volt dan yang ini dengan sumber tegangan 6 volt. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada praktikum ini terdapat 2 variasi sumber tegangan yang sudah disebutkan tadi, yaitu 3 volt dan 6 volt dengan variasi pasangan resistor seperti pada tabel sebelumnya. Pada percobaan dengan sumber tegangan 3 volt diperoleh I ukur rata-rata atau arus terukur yang dirata-rata pada tiap variasi resistor berturut-turut, yaitu 0,019 ampere, 0,021 ampere, 0,08 ampere, 0,041 ampere, dan 0,017 ampere. Sedangkan arus yang terhitung berturut-turut yaitu 0,021 ampere, 0,024 ampere, 0,034 ampere, 0,045 ampere, dan 0,021 ampere. Kemudian pada percobaan dengan sumber tegangan 6 volt diperoleh I ukur rata-rata pada setiap variasi resistor berturut-turut sama seperti yang tadi ya. Urutan resistornya yaitu di sini didapatkan I rata-ratanya yaitu 0,036 ampere, 0,044 ampere, 0,016 ampere, 0,08 ampere, dan 0,034 ampere.
Sedangkan I hitung berturut-turut yaitu 0,042 ampere, 0,049 ampere, 0,069 ampere, 0,09 ampere, dan 0,043 ampere. Nah, mengapa I ukur itu di rata-rata? Karena secara teori arus saat rangkaian itu seri atau susunan rangkaian itu seri itu semua sama di setiap titik. Kemudian pada percobaan dengan sumber tegangan 3 volt didapatkan nilai V ukur atau tegangan ukur di antara ujung-ujung setiap R1 dan R2 berturut-turut yaitu 1 volt dan 2 volt, 1,3 volt dan 1,5 volt, 2,5 volt dan 3 volt, 1,2 volt dan 1,4 volt, 1,4 volt dan 1 volt. Sedangkan V hitung atau tegangan yang diperoleh pada perhitungan secara teori pada masing-masing R1 dan R2 yaitu 2 volt dan 1 volt, 1,4 volt dan 1,6 volt sampai 2,1 volt dan 0,9 volt. Kemudian pada percobaan dengan sumber tegangan 6 volt didapatkan nilai V ukur di antara ujung-ujung setiap R1 dan R2 berturut-turut yaitu 1,5 volt dan 2,9 volt, 2,5 volt dan 2,9 volt, 5 volt dan 1 volt sampai 3,5 volt dan 2 volt. Sedangkan V hitung pada masing-masing R1 dan R2 dengan sumber tegangan 6 volt sama seperti yang tadi yaitu 4,1 volt dan 1,9 volt, 2,7 volt dan 3,3 volt sampai 4,3 volt dan 1,7 volt. Nah, dari hasil pengukuran dan perhitungan terhadap arus dan tegangan tersebut didapatkan perbedaan nilai atau penyimpangan hasil pengukuran dengan perhitungan secara teoritis. Terkadang hasil pengukuran yang didapatkan bisa lebih besar daripada hasil perhitungan. Misalnya, pada pengukuran arus dengan resistor 32 ohm dan 55 ohm yang bernilai 0,08 ampere dengan perbandingan I hitung maksudnya arus yang didapatkan dari hasil perhitungan secara teori sebesar 0,034 ampere. Penyimpangan hasil pengukuran ini disebabkan karena error yang menyertai percobaan ini. Error bisa disebabkan karena ketidaktelitian praktikan dalam menggunakan multimeter atau rangkaian resistor yang kurang tepat terpasang pada project board. Selain itu, alat yang digunakan seperti kabel jumper dan project board akan menyerap sebagian kecil energi yang tersalur dan menyebabkan penyimpangan terhadap semestinya. Yang terakhir, kesimpulan yang dicapai dari adanya percobaan ini adalah penggunaan alat ukur elektronika penting untuk diperhatikan. Apabila ingin mengukur arus dengan multimeter, kita harus merangkai multimeter secara seri. Sedangkan untuk mengukur tegangan, multimeter disusun paralel dengan komponen. Komponen dalam hal ini adalah resistornya. Sekian pembahasan mengenai praktikum pengenalan alat ukur dan komponen. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.